Sebelum kita masuk ke videonya, ayo subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Masalah pengangkatan guru honorer ini, berbagai macam bantuan diulurkan. Kemudahan-kemudahan diberikan kepada teman-teman guru honorer yang mendaftar sebagai P3K, dan kemudian ketika kuota yang kurang dari kabupaten kota diajukan, karena ketakutan mereka ini akan menjadi beban APBD, disolusi oleh Mas Menteri dibuka kembali pada awal bulan Agustus. Maka kabupaten kota bisa mulai mengajukan kuota baru yang jumlahnya bisa akan mencapai 1 juta guru. Masih banyak permasalahan yang tersisa. Dari mulai beberapa formasi yang tidak ada, karena guru itu tidak hanya guru SD, SMP, SMA, dan SMK, tapi juga guru-guru PAUD, ya. Kemudian guru tenaga kependidikan, ada guru olahraga, guru kesenian, guru bahasa daerah, dan masih banyak lagi guru-guru sekolah inklusi dan lain sebagainya, formasinya tidak ada. Nah, itulah yang menjadi PR Prof. Nunu dan teman-teman di Dirjen GTK serta Kemendikbud, serta PR dari Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Daerah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Dirjen GTK, terutama yang sangat aktif ini sebenarnya Prof. Nunu, saya Dirjennya. Kemudian tentunya kepada Mas Menteri dan teman-teman dari Diklatpus, apa namanya ya, Prof? Pusdiklat ya, Pusdiklat, yang kemudian bekerja keras menerbitkan berbagai macam acuan, arahan yang bisa diklik begitu saja oleh guru, begitu klik mereka bisa mensolusi masalah-masalah yang mereka ingin. Biasanya mereka berselancar ke dunia maya, ke internet dengan berbagai macam berita yang kurang bisa dipertanggungjawabkan. Tetapi ketika dibuka laman konsultasi, kamar khusus untuk guru, dan lain sebagainya, itu akhirnya gegap gempita, kegaduhan, keriuhan, dan keresahan itu perlahan-lahan redup dan berubah menjadi harapan. Kerja keras ini memang tidak lepas dari dedikasi yang diberikan oleh teman-teman Kemendikbud, utamanya adalah di GTK. Saya kira demikian, Mas Andre, penjelasan awal dari saya. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Nunu dan teman-teman. Baik, Ibu Agustina, luar biasa. Jadi Ibu Agustina dan Ibu Bapak di Komisi 10 melihat masa depan dari pendidikan Indonesia ini sangat cerah, Bu, ya. Apalagi dengan dimulainya rekrutmen guru ASN P3K ini. Bahkan Ibu tadi menyampaikan akan ada lagi nih rekrutmen susulan. Nah, itu nanti ya, kolaborasinya akan lebih luar biasa lagi, Bu, ya. Bu, mungkin terakhir, bagaimana nih, Bu, pesan dan harapan Ibu dalam hal ini juga mewakili Ibu Bapak di Komisi 10 atas proses rekrutmen ini, baik Ibu Bapak guru yang sudah mengikuti maupun nantinya Ibu Bapak dan guru yang mungkin belum akan mengikuti rekrutmen semacam ini, Bu. Bagaimana pesan dan harapan Ibu terakhir, Bu Agustina? Yang pertama, tentu dasar saya adalah idealisme dan ideologi yang memang harus selalu ditampilkan di dalam profil seorang guru. Ketika seorang guru itu bisa mengajari muridnya dan meneladani sikap-sikap yang seharusnya di dalam proses menghadapi sebuah ujian, nah mereka akan dilihat sebagai seorang guru yang sebenarnya. Diterima atau tidak, lulus atau tidak, kemudian tercapai atau tidak keinginannya, jika teman-teman guru honorer ini memiliki panggilan jiwa sebagai guru, tentu akan memberikan keteladanan sikap-sikap yang akan pasti dilihat oleh para muridnya dengan lebih baik. Bagaimana menghadapi keberhasilan, bagaimana menghadapi kegagalan, bagaimana menyambung semangat,
bagaimana bersabar, bagaimana tetap cerdas dalam menghadapi berbagai masalah dan tantangan yang ada di masa depan. Apapun ketika hari ini pemerintah menempatkan guru itu sebagai profesi, tentu harus ada perjuangan para guru ini menuju pada sebuah era pengabdian. Komisi 10 tentu akan membantu. Mudah-mudahan dengan revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, kita dapat menempatkan guru di tempat yang lebih mulia. Guru hanya dipasrahi generasi muda untuk dicetak, dikawal, dibimbing, supaya mengenal dunia dan siap mengambil alih pengelolaan negara. Guru tidak akan lagi dibebani dengan berbagai macam laporan-laporan administratif yang sebenarnya sangat sama sekali tidak berkaitan dengan pendidikan anak itu sendiri. Nah, karena itu saya usulkan Prof. Nunung mungkin jika ada kesempatan untuk berbincang-bincang dengan teman-teman secara teknis di Badan Kepegawaian Nasional supaya tenaga kependidikan itu juga diberikan formasi sehingga itu bisa meringankan tugas-tugas guru dalam proses penugasannya. Yang terakhir, saya berharap bahwa mayoritas guru honorer yang mendaftar sebagai P3K lolos dan diterima menjadi P3K. Kalau sudah diterima, saya berharap dengan sangat jangan melompat pergi ke tempat yang lain. Tetaplah menjadi guru. Saya ingin mereka yang menuduh para guru honorer ini sebenarnya tidak ingin menjadi guru, tetapi ingin menjadi pegawai negeri, saya ingin mengatakan bahwa mereka salah. Saya ingin mengatakan bahwa para guru honorer ini ingin menjadi guru, guru sejatinya guru. Guru yang mendedikasikan dirinya untuk pendidikan. Maka sebaiknya saya berharap setelah diterima menjadi tenaga P3K, tetaplah menjadi guru. Jangan kemudian berpindah menjadi pegawai di keolahragaan misalnya, atau di pemadam kebakaran misalnya. Itu akan membuat kita kecewa dan murid-murid menjadi kehilangan. Saya kira demikian. Mas Andre, saya harus sampaikan bahwa saya berada pada situasi di dua webinar yang berbeda. Saya mohon maaf dan mohon izin segera akan saya meninggalkan webinar ini. Salam untuk seluruh teman-teman honorer. Mohon maaf.